Alhamdulillah nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Al-ayah. Amma ba'du, para jamaah sidang pengajian rutinan Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya, bukan hanya sebatas mengucapkan zikir, bukan hanya sebatas mengucapkan kalimah thayyibah di bibir saja. Namun lebih dari itu jamaah sekalian, kita yakinkan dengan hati kita keimanan yang menancap dalam sanubari kita, dan apa yang telah Allah berikan dari segala kenikmatan fasilitas kehidupan yang kita miliki. Rasa syukur itu akan membuat seluruh kenikmatan tersebut dapat dijadikan sebagai jalan untuk kita bertakarrub dan juga kembali menyembah Allah dengan sebenar-benarnya penyembahan. Para jemaah sidang pengajian rutinan yang sama-sama harap ridha dan rahmat Allah, 2 hari ataupun 3 hari tepatnya kemarin saya melakukan safar ke salah satu daerah yang berada di Jawa. Lucunya jamaah sekalian, kalau orang Jawa Barat itu seakan-akan nggak mau disebut orang Jawa, padahal tinggalnya di Jawa. Cuman karenanya Jawanya Jawa Barat. Jadi kalau misalkan kita berkunjung atau melakukan perjalanan ke daerah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, kita biasa istilahkan dengan mau kemana? Ke Jawa, gitunya. Itulah orang Sunda, kelebihannya tuh seperti itu. Nah, termasuk saya kemarin ke Jawa Tengah, safar kami melayat salah satu anggota keluarga paman kami yang hampir 2 bulan kemarin wafat. Dan wafatnya ini dikarenakan terkena wabah. Maka dari itu seluruh anggota keluarga yang jumlahnya 13 bersaudara, seluruhnya tidak ada yang diperbolehkan dan tidak ada yang ikut bertakziah pada saat itu, karena mengingat kondisi tidak memungkinkan. Setelah itu, setelah hasil keluar dari anggota keluarga yang memiliki hubungan erat, kontak erat dengan almarhum, dinyatakan seluruhnya negatif, barulah keluarga besar berangsur-angsur untuk bertakziah, berkunjung dan bersilaturahim ke sana, termasuk keluarga kami. Kita dari Subang, dari Pamanukan itu sekitar 6-7 jam Pak, ke daerah perbatasan Purbalingga. Nah, di sana saya bertakziah langsung ke yang ditinggalkan keluarga. Setelah itu kami berziarah ke makamnya Pak. Pas saya lihat di makamnya itu salah satu hal yang mungkin tidak biasa dan tidak lazim, makamnya itu dia tidak ada timbunan tanah yang menonjol ke atas, melainkan rata Pak, rata. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan dia rata itu karena pertama unsur si tanahnya itu tanah merah yang kemarin kan diguyur hujan terus menerus Pak, jadi terkikis. Dan yang kedua dikarenakan pula ketika dimasukkan itu langsung masuk peti. Dan petinya itu kan hanya dari sebatas triplek yang dilem dengan melamin saja. Ketika ditutup di ruang kutaneh, agak bros lah istilah nama gitu. Jadi langsung menutup cek gitu. Berserang beberapa hari juga sudah rata. Tapi alhamdulillah karena ada patok jadi bisa dikenali kuburan tersebut. Luar biasa haru Pak, karena beliau ini almarhum adalah seorang yang kuat dalam berdakwah. Dan juga menjadi salah satu tim kerohanian di Rumah Sakit Muhammadiyah yang berada di sana. Nah, sebelum wafatnya itu, 1 minggu sebelum wafatnya itu, beliau itu memandikan jenazah yang sudah
beberapa hari tenggelam di sungai yang mungkin jasadnya sudah mulai membusuk, Pak. Nah, cuman keluarganya kekeh ketika dibawa ke rumah sakit pengen dimandikan. Padahal menurut syariat itu tidak ada lagi tuntutan harus dimandikan dan dipulasarah. Cukup saja dengan simpel saja seperti itu. Nah, akhirnya beliau memandikan. Setelah itu melakukan perjalanan dakwah ke luar kota dan tiba-tiba sakit. Keluhannya itu mual, Pak. Jadi rarasaeun wae gitu begitunya. Makan nggak bisa segala macam. Akhirnya masuk rumah sakit. Ketika di rumah sakit 3 hari itu pengen pulang. Dalam kondisi yang belum pulih 100%, pulang langsung mendatangi ibunya yang sudah berusia 100 tahunan. Langsung datang ke mbahnya, ke emaknya. Di situ pokoknya seperti layaknya seorang anak kecil lagi bertemu dengan ibunya, padahal dalam kondisi yang sudah sepuh, usianya 67 tahunan. Nah, pokoknya di situ luar biasa. Seakan-akan memberikan pesan bahwasanya beliau akan pamit. Nah, selang beberapa hari kemudian sesak, akhirnya masuk ke rumah sakit. Ketika akan dipasang ventilator, qadarullah Allah memanggilnya. Nah, meninggal di situ. Dan yang saya terbayang ketika saya masuk ke area pemakaman, saya mendengar ucapan salah satu ustadz kondang di Indonesia, Ustadz Abdul Somad. Beliau memposting di postingannya itu, setelah permainan catur selesai, setelah permainan catur berakhir, maka seluruhnya masuk ke dalam kotak yang sama. Langsung saya tersirat, tergambar, ya Allah, begitulah seorang manusia memiliki peran masing-masing, memiliki warna masing-masing, memiliki dia kehebatan dan juga kiprahnya masing-masing dalam menjalani kehidupan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hitam, ada yang putih. Namun ketika permainan catur itu selesai, seluruhnya masuk ke dalam kotak yang sama, menuju liang lahat. Begitulah yang terjadi. Maka dari itu, tinggal bagaimana kita mengisi dan kita menjadi dan mengambil peran dalam kehidupan ini. Apakah kita ingin masuk ke dalam kubu yang membela Allah, ataukah sebaliknya? Apakah kita akan menjadi golongan yang senantiasa beribadah kepada Allah, solih, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, atau sebaliknya? Tinggal kita yang mengusahakan kehidupan kita di dunia. Pada akhirnya, mau yang solih, mau yang kafir, mau yang durhaka, mau yang bermaksiat, mau yang ahli ibadah, seluruhnya sama-sama akan masuk ke dalam lubang yang sama, yaitu masuk ke dalam kubur. Nah, itu dari salah satu tazkirah untuk kita, untuk benar-benar mengambil peran dalam kehidupan, menjadikan hidup ini, kalau istilah orang Sunda sebut, kalau hidup mau bahagia, hiduplah dengan hati. Hidup memakai hati. Karena kalau hidup sudah memakai hati, dia itu akan pintar merasa. Kalau sudah pintar merasa terhadap diri dalam memaknai kehidupan, maka timbul akhirnya akan karasa. Karasa adalah karasa kumanehna, kehidupan teh bermanfaat untuk dirinya dan karasa untuk orang yang lain. Nah, itulah seorang muslim itu seperti itu, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Para jemaah sekalian, berbicara mengenai tema kita pada malam kali ini, yaitu jihad. Ini sangat pas sekali momennya kita bahas materi tentang jihad. Di saat pekan-pekan ini Indonesia sedang dirundung dengan permasalahan jihad. Ada kemarin sepekan yang lalu lah kurang lebih, 2 orang pasutri, pasangan suami istri, membawa motor masuk ke katedral yang berada di Makassar. Setelah itu meledakkan dirinya, melakukan aksi bom bunuh diri yang dianggapnya sebagai jihad. Dan tidak lama berselang beberapa hari, kemudian ada pula yang terjadi, seorang perempuan memasuki kawasan Mabes Polri dan juga mengeluarkan pistol untuk menembaki polisi yang berada dan bertugas di sana. Dan kedua-duanya dari tindakan ini mereka menamainya dengan jihad. Nah, bahkan sampai-sampai ada surat wasiat segala macamnya, banyak. Foto-fotonya pun sudah dirilis. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat miris jamaah sekalian. Karena apa? Kalau benar-benar mereka itu berjihad, harusnya sebelum berjihad itu mereka faham dan memiliki ilmu
mengenai apa yang harus mereka kerjakan dalam jihad itu sendiri. Kalaulah misalkan mereka punya ustadz, berarti ustadz ini adalah yang salah, yang sudah mengarahkan dan juga menanamkan doktrin-doktrin yang salah, sehingga mereka berani untuk melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan sebagai tindakan jihad. Kalau kita merujuk saja Pak, di dalam surat At-Taubah ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala itu melarang kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengganggu terhadap kaum kufar, orang-orang non-muslim yang memiliki hubungan mu'ahad, kafir mu'ahad, yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Tidak boleh sekali-kali mengusik-usiknya. Boro-boro mau memerangi Pak, untuk mengusir saja itu tidak boleh. Bahkan Nabi SAW menyatakan, man qatala mu'ahadan, siapa orang yang membunuh kafir mu'ahad, yang dia memiliki hubungan baik dengan kaum muslimin, perjanjian damai dengan kaum muslim, berada di negara muslimin yang dilindungi oleh negara, termasuk seluruh agama yang ada di Indonesia yang sudah tercantum dalam negara kita, agama apapun, yang 5 agama itu, seluruhnya ini dimasukkan, digolongkan terhadap kafir mu'ahad. Tidak boleh kita mengurangi hak mereka, mengambil dan merampas apa-apa yang harus mereka miliki. Nah, kata Nabi SAW, siapa orang yang membunuh kafir mu'ahadan, maka lam yarih rihatal jannah, dia itu tidak akan mendapatkan aroma wangian dari surga. Wa inna rihatal jannah, karena sungguh aroma surga itu dia dapat tercium min arba'ina samirata min arba'ina aman. Berapa jaraknya Pak? 40 tahun untuk mencium aroma surga itu. Panjangnya seseorang itu saking luar biasa wanginya, dia akan tercium dalam waktu 40 tahun. Encan nepi ke tempat 40 tahun atau ke angse Pak. Rihal jannah itu, bau surga itu. Orang yang membunuh kafir mu'ahadan nyium lagi hente, komode masuk, komode manjing ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat tidak bisa diterima dalam agama kita, dalam pandangan Islam itu adalah sesuatu yang salah. Dan Nabi SAW menyebutkan siapa orang yang mengganggu hak-hak orang-orang kafir mu'ahad, dia mengambil dan merampas harta bendanya, dia melukai jiwanya, dia menumpahkan darahnya, maka kata Nabi SAW, wa ana hajijuhum yaumal qiyamah, akulah yang langsung akan menggugat terhadap tindakan-tindakan orang tersebut. Nah, jadi kita itu tidak boleh melakukan kontak fisik untuk menyerang, untuk menindas, mengintimidasi, atau sampai menyerang, membunuh terhadap kaum kafir yang berada di sekitaran kita, apalagi yang terlindungi oleh negara. Itu tidak boleh. Nah, maka orang-orang yang berjihad salah jalan, yang mereka itu meledakkan diri mereka dan juga melawan para aparat negara, kepolisian dan juga tentara Republik Indonesia. Nah, kita kembali lagi kepada tema yang akan kita bahas pada malam kali ini, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Para jamaah sekalian, menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa yang disebut dengan jihad itu objeknya itu kepada tiga golongan, 3 kelompok. Yang pertama, mujahadatul aduwi zahir, al-adu al-zahir. Adu zahir itu adalah musuh yang nyata. Jihad itu terhadap siapa? Musuh yang nyata, musuh yang zahir, musuh yang kelihatan. Siapa di antara musuh yang kelihatan? Kemarin kita sudah bahas, ada kaum kufar, orang-orang kafir dan juga munafiqin. Wujudnya ada. Selanjutnya, yang kedua itu terhadap asyayatin. Ini jihad melawan setan. Dan yang terakhir itu jihad melawan apa? Jihad nafsi. Berupa jihad nafs. Itu melawan hawa nafsu dan juga syahwat yang selalu menggiring kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan yang terberat itu adalah jihadun nafsi.
Ini yang paling terberat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika datang sekelompok pasukan perang menemui Rasulullah SAW pulang, kata Rasulullah SAW, qaddamtum, engkau telah kembali, kalian telah kembali dengan posisi yang sangat baik, dengan posisi yang sungguh sangat baik, dengan kedatangan yang baik sekali. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, dan kalian telah datang minal jihadil asghari, dari jihad yang asghar, jihad asghar, jihad yang kecil, ila jihadil akbar, menuju kepada jihad yang besar. Nah, maka para sahabat itu bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan jihad yang besar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jihad yang besar adalah mujahadatul rajuli hawahu. Ketika seorang laki-laki, ketika ada seseorang dia berjihad melawan hawa nafsunya, melawan dirinya. Itu jamaah sekalian. Karena gini Pak, kalau misalkan ada orang dia jihad dengan saif, disaifin, dengan alat perang, dengan pedang, dengan senjata, maka sejatinya dia pun sedang melawan dengan siapa? Melawan dirinya sendiri. Ketika dia perang melawan orang kafir dengan senjata, dia berhadapan langsung dengan musuh. Ketika dia telah dapat menumpas musuh-musuh yang ada di hadapannya, maka hatinya sedang bergejolak. Antara ada rasa bangga, antara ada rasa ingin dilihat oleh orang lain, antara ada rasa ingin mendapatkan penghargaan karena menjadi orang yang sangat ulung dan hebat dalam peperangannya. Nah, ketika dia lawan musuh yang nyata, dirinya pun sedang dihadapkan dengan perlawanan yang luar biasa. Apakah dia mampu ikhlas atau tidak? Makanya ini paling berat mah. Zahirnya mungkin dia bisa berperang dengan orang kufar, tapi siapa yang tahu dengan hatinya, kan gitu ya. Jangankan perang melawan orang kafir, kita beribadah saja kan itu dihadapkan dengan perang melawan diri sendiri. Salat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, apakah karena takut oleh manusia? Contoh seorang anak banyak sokan sieun lamun teu salat teh dicarekan ku sepuhna. Tapi wajar karena itu dalam masa pendidikan. Tapi kalau misalkan sudah besar, sudah dewasa, sudah akil dan balik, sholatnya masih tetap ada rasa takut sama manusia, maka itu belum sepenuhnya dia merasa ikhlas dalam beribadah. Nah, jadi tetap melawan hawa nafsu pun itu adalah sesuatu yang sangat besar. Bahkan diriwayatkan ada satu kisah Rasulullah SAW telah melakukan peperangan. Pada saat itu sedang diabsen kaum muslimin, siapa di antara mereka yang gugur dalam medan perang, siapa yang di antara mereka luka-luka dalam peperangannya, siapa yang di antara mereka sehat dan masih dapat berdiri setelah peperangan itu selesai. Di antara orang-orang yang sedang mengabsen itu menyebutkan, ada si fulan ya Rasulullah SAW, dia adalah orang yang paling pemberani, syuja'ah. Syuja'ah itu keberaniannya itu luar biasa. Ya, ketangguhannya luar biasa. Sampai-sampai selalu berada di baris terdepan di antara pasukan-pasukan kaum muslimin. Banyak menumpas orang-orang yang kufar dan musyrikin. Nah, tapi dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu katanya. Namun Nabi SAW mendengar pernyataan tersebut tidak lantas langsung menyatakan kegembiraannya. Namun Nabi memberikan komentar, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Gitu. Engkau tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Si fulan itu ketika di akhir hayatnya dia membunuh dirinya. Dia membunuh dirinya. Saking apa? Saking tidak kuat dengan penderitaan dan luka-luka yang ada dalam tubuhnya. Dan dia itu ingin mendapatkan gelar sebagai orang yang syahid. Namun maaf tidak ada lagi rasa takut untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Istilahnya kalau misalkan kita, aduh saya mungkin kedepannya akan cacat, saya tidak akan bisa benar-benar sehat dan pulih kembali, udahlah bunuh diri aja, biar benar-benar langsung aja dianggap sebagai orang yang sangat kuat dan pemberani dalam memegang ajaran dan juga berjihad di jalan Allah. Engkau tidak tahu akhir hayatnya dia membunuh dirinya. Gitu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan ada orang yang paling pertama dihisab nanti di yaumil akhir, salah satunya siapa Pak? Orang yang berjihad di jalan Allah, kan gitu. Ya Kangnya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, "Kenapa engkau bisa memasuki surganya Allah?" "Saya berjihad ya Allah. Jihad saya di jalan engkau." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau bukan untuk berjihad di jalan aku. Namun melainkan engkau ingin disebut sebagai orang yang pemberani, orang yang gagah, orang yang hebat gitu." Nah, maka dari itu ini paling berat mah. Ngelawan musuh kita tetap ininya pasti dia akan dihadapkan dengan hawa nafsu dan juga ego dalam dirinya. Maka yang akan kita bahas dan kita lanjutkan pada saat ini Pak, jihad yang kedua. Telah selesai nih jihadun nafas, kita masuk ke dalam jihadus syayatin. Jihadus syayatin, jihad melawan setan. Nah, jihad melawan setan ini ada dua tingkatan Pak. Tingkatan yang pertama itu seseorang akan dihadapkan terhadap keraguan-raguan. Selalu saja hatinya itu bimbang, ragu-ragu dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bari melakukan ibadah teh, ibadah entongnya gitu. Asa berat bari ngelakukan ibadah. Ini adalah salah satu yang dihembus-hembuskan oleh setan sehingga orang-orang itu ragu. Yang kedua itu bisa jadi akan meninggalkan sesuatu ragu-ragu juga, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Alah, aya nu geulis gitu. Kalau ditinggalkan lebar. Pemi ditingali dosa. Nah, itu dia akan ragu-ragu terus. Nah, itu adalah salah satu hal kecil di antara gangguan-gangguan dari setan. Tapi lawan misalkan teka aja katingali sakali pandangan tekunan naon Pak. Eta mah untukmu walaka untukmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantangna lamun ningali sakali teh nulami. Eta mah dituluikeun ku kahoyong nyalira benten deui. Nah, jadi yang pertama itu diberikan rasa ragu-ragu, diberikan kebimbangan di dalam hatinya. Dan yang kedua itu, nah biasanya setan pun dia itu menjadikan kita itu pertama ragu dalam agama, dan kita itu tidak mampu untuk bersabar, tidak mampu. Kita itu untuk berajalah, tergesa-gesa, tidak mampu bersabar. Koyong teh enggal-enggal segala sesuatu, termasuk dalam ibadah. Koyong cara rapat wae, Pak. Sek beres gitu. Pokoknya mah yang penting beres. Tidak ada rasa untuk dia menikmati dalam ibadahnya. Dia bersabar di dalam ibadahnya, untuk berdiri. Dia lebih bersabar lagi dalam bersujud, ruku, ataupun dalam mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, tidak ada rasa kesabaran. Ini yang paling besar. Ini adalah dua tingkat yang dilakukan oleh setan. Menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Nanti ada pendapat selanjutnya berdasarkan ayat dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Dan ini dikemukakan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga dikutip di dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah. Para jamaah sekalian, nah, menurut yang ditulis di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, sebetulnya dari beberapa ayat sebelumnya ini sudah mengisahkan, Allah menggambarkan bagaimana awal mula iblis itu divonis oleh Allah sebagai orang yang terkutuk, orang-orang yang jauh dari laknat Allah jauh dari rahmat Allah dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab yang pertama itu adalah apa? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, sebetulnya kalau orang betul dia beriman kepada Allah, bukan melihat siapa yang akan dijadikan objek dari ibadah kita. Pokoknya mencari Allah A, ya udah lakukan A. B, lakukan B. Sebagaimana yang kita nyatakan kepada orang-orang orientalis yang menyebutkan kaum muslimin teh nyembah ka batu, Pak. Kaum muslim itu nyembahnya ke batu, nyembahnya ke Ka'bah, bangunan kubus yang udah kuno sekali gitu kan. Konon nyembah ka eta, lalu menyembah ka Allah mah tong nyembah ka dinya.
bukan karena kita menyembah kepada Ka'bahnya, bukan karena kita ingin mengelus, mengecup Hajar Aswadnya, tapi karena apa? Perintah, intinya perintah dari Allah gitu ya. Nah, itu adalah salah satu alasan juga yang harus kita kuatkan. Ini bahwasanya iblis itu salah. Karena apa? Bukan melihat kepada Adamnya, itunya, tapi lihat siapa yang memerintahkan untuk bersujud kepada Adamnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan dalam surah Al-A'raf. Dan di ayat 16-nya ini perkataan dari iblisnya, qala fabima aghwaytani la aq'adanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, ya Allah, karena dengan apa yang telah Engkau berikan vonis kepadaku. Maksud vonis di sini adalah sudah mengutuk Allah, sudah melaknat Allah kepada iblis. La aq'adanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku pasti akan tetap dan selalu panceg ngaganggu terhadap hamba-hambamu, terhadap mereka hamba-hambamu, agar memalingkan dari mana? Siratal